Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Faqala ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Apa kabar ibu-ibu? Mudah-mudahan ibu-ibu sekalian ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala dan lindungannya, sehingga dijaga dari segala penyakit, terutama yang lagi di Indonesia kita ini, yaitu virus COVID-19. Insya Allah dengan semangat kita yakin kepada Allah, Allah akan menjaga kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik ibu-ibu, setelah tertinggal pelajaran kita selama 7 bulan, beberapa bulan ya, lupa lagi. Mudah-mudahan ibu-ibu tidak lupa ya. Insya Allah ibu saya lihat saling dilihat pelajarannya. Sebelumnya mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan lepaskanlah kekakuan pada lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik, mari kita buka bukunya halaman 32, bagian sifat-sifat huruf. Pelajaran yang lalu yaitu membahas masalah makharijul huruf, karena kewajiban kita tentunya. Ibnu Jazari berkata, idh wajibun alaihim muhattamu qabla syuru'in awalan ay ya'lamu. Wajib bagi si qari sebelum membaca Al-Quran, maka terdahulu kita mempelajari makharijul huruf, mengetahui keluar tempat, keluar huruf hijaiyah yang 8 dan sifat hurufnya. Kenapa? Karena liyantiku biafsahil lughat, agar supaya ketika membaca Al-Quran Karim baik dan benar fasihah. Baik ibu, buka halaman 32, yaitu bab 3, sifat-sifat huruf. Sifat huruf adalah karakteristik yang melekat pada satu huruf. Sifat yang punyai tersendiri dan bisa jadi berbeda atau sama dengan huruf yang lain. Dengan sifat huruf bisa membedakan mana huruf-huruf yang harus kita ucapkan dengan kuat dan mana huruf-huruf yang harus memang tidak ditahan lebih dahulu. Sifat ini muncul setelah mengetahui tempat keluar huruf-huruf. Dalam bab ini kita akan membahas sifat-sifat huruf berdasarkan 3 kategori. Yang pertama, sifat mutaddodah dan ghair mutaddodah. Yang kedua, sifat aridah dan lazimah. Yang ketiga, sifat qawiyah dan dhaifah.
Sifat mutadodah artinya sifat-sifat huruf yang mempunyai lawan. Sedangkan ghair mutadodah yang tidak mempunyai lawan. Di antaranya ibu-ibu, coba lihat kita ke halaman 33, ada sifat mutadodah. Sifat mutadodah adalah sifat-sifat yang mempunyai lawan. Jumlahnya ada 10. Ya. 1. Hamas, lawannya jahar. 2. Syiddah, lawannya ukhaw. 3. Isti'la, lawannya istifal. 4. Itbaq, lawannya infitah. 5. Idlaq, lawannya ismat. Hamas artinya berjalannya atau berhembusnya nafas. Jahar artinya tertahannya nafas. Syiddah artinya tertahannya suara. Sedangkan rukhwah artinya mengalirnya suara, berjalan suara. Isti'la artinya terangkat lidah. Istifal artinya terhamparnya lidah. Itbaq artinya merapatnya lidah. Sedangkan isti'la artinya terangkatnya lidah. Terakhir, idlaq artinya lancipnya lidah, ringannya suara. Sedangkan ismat artinya tercegahnya suara, artinya tidak lancarnya suara. Sekali lagi ibu, hamas artinya berhembusnya napas atau keluarnya napas. Lawannya jahar artinya tertahannya napas. Sedangkan syiddah artinya tertahannya suara dan napas. Arti lawannya rukhwah artinya berjalan atau mengalirnya suara. Yang ketiga, isti'la artinya terangkatnya lidah. Lawannya istifal berarti terhamparnya lidah. Di bawah lidahnya, tidak naik ke langit-langit. Itbaq artinya rapatnya lidah ke langit-langit. Ya. Lawannya infitah, terbukanya lidah. Yang terakhir, idlaq artinya lancipnya lidah. Lawannya ismat artinya tercegah atau tidak lancarnya suara. Ini boleh dihafal ibu, supaya nanti ketika membahasnya sudah hafal artinya dan maksudnya satu sifat seperti itu. Baik, lanjutkan. Yang pertama, sifat huruf yang mempunyai lawan yaitu al-hams. Hams. Lihat halaman 33 ibu. Hams menurut bahasa ialah hisul khafi, ya. Artinya perasaan yang halus. Sedangkan istilah jaryanun nafasi inda nutqi bil harfi li dha'fil i'timadi 'alal makhraji. Jadi berjalannya napas atau keluarnya napas atau berhembusnya napas inda nutqi ketika mengucapkan bil harfi huruf
Lidha'fil i'timadi, karena lemahnya tekanan alal makhraji, terhadap makhraj huruf tersebut. Jadi hamas itu ibu-ibu, ketika mengucapkan hurufnya itu tidak tertahan. Contoh, alam tara kaifa fa, tidak begini, alam tara kaifa fa. Nah, keras kan, tapi keluar napasnya, ya, mengalir napasnya, berhembus napasnya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ya, tidak tertahan, harus ada suara yang keluar, napas yang keluar. Fa. Yang kedua, contoh ha, alham atau ahmad, rahman, ada napas keluar, ya. Yang ketiga, fa yang keluar dari mana ibu? Dari ujung lidah dan ujung gigi atas. Fa, ya. Jadi ujung lidah, ujung gigi nempel. Fa. Contohnya Pak. Contohnya yalhaf, jadi anginnya keluar, mengalir anginnya. Yang keberapa Bu? Contoh yang keempat, ha. Oh. Ha itu angin keluar. Ihdinas siratal mustaqim. Hanya. Ada hamas. Yang kelima, shin. Ada angin yang keluar. Angin keluar. Ya. Asya. Yang keberapa? Yang keenam, contoh kho itu ada hamas yang keluar, angin yang keluar. Ya. Contoh, wallahu akhrajakum, atau akhu, bakhu, ada angin yang keluar. Ya. Yang ketujuh, contoh huruf sad, ma baina tarafil lisan, antara ujung lidah. Sod itu angin keluar. Ihdinas sira. So, ini si lidahnya, ujung lidah tidak nempel, tapi antara ujung lidah, ya, ujung gigi ini antara ini. Ihdinas sira. Tidak begini. Ihdinas, tidak begitu, ya. Itu anginnya keluar. Yang kedelapan, huruf sin. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Bis tidak ada harus dikuatkan, tidak ada. Biasa aja. Ya. Bismillah. Tidak begitu, harus biasa. Bismillah. Sin harus ada angin yang mengalir, berhembus angin. Yang kesembilan, huruf kaf. Kaf sama termasuk huruf hamas. Ya. Contoh
Allahu Akbar. Tidak dan tidak ake, bukan kolkolah. Angin, ya, bukan suara, tapi angin yang keluar. Yang terakhir huruf ta. Huruf ta. Ya. Ta. Dari mana Ibu? Ta itu ujung lidah nempel pada gusi gigi depan atas, ya. Tempelin baru keluar angin. Atsqo. Ya. Atsqo. Nanti ada contoh-contohnya. Itu diantaranya sifat hamas. Jadi hamas itu keluarnya angin atau tidak tertahannya angin, ya, tapi harus berhembusnya angin, berjalannya angin ketika mengucapkan huruf hamas yang 10, ya, yang terkumpul dalam kalimat fahatsahu, atau di sini fahatsuhu syakhsun sakat, ya. Fa, ha, tha, ha, sha, kho, so, sin, kaf, ta. Itu huruf-huruf hamas diantaranya yang harus mengalir suara, yang harus keluar napasnya ketika mengucapkan huruf yang 10 tersebut. 4. Cara membunyikan hamas adalah seperti mengembuskan atau mengeluarkan napas, baik tatkala huruf hamas dalam keadaan berharakat maupun bersukun, kecuali huruf kaf dan huruf ta. Nah, huruf dua ini hanyalah ketika bersukun atau tatkala dibaca wakof baru ada hamas. Baik Ibu, tadi yang pertama huruf fa, faha, tahu, syah, sun, sakat. Nah, fa ini huruf fa, contoh tatkala bersukun, ya. Min afwahihim, fa sukun ada angin. Min afwa, ingat fa itu dari mana Ibu? Dari ujung lidah, ujung gigi atas nempel pada tengah bibir bawah. Af, ya. Min afwahihim, atau berharokat fa idza nufikha, fa idza nufikha, fa. Ulang lagi. Min afwahihim fa idza nufikha. Harus ada angin yang keluar. Tidak boleh begini. Min afwahihim fa idza nufikha. Itu bahasa Sunda. Itu Sunda, ya, Sunda. Kita harus keluar anginnya. Kedua, huruf ha. Ha yang bersukun mahmuda. Mahmuda. Berharokat. Alhamdulillah. Tidak begini. Harus ada nafas keluar. Alhamdulillah. Ya. Ha. Tidak boleh begini. Ma'muda. Bisa. Ketiga huruf sa sukun. Masna, angin keluar Ibu, dirasa-rasa, ya. Kenapa? Karena kan hamas menurut bahasa itu tadi itu apa Bu?
merasakan halusnya, ya, atau perasaan yang halus suara angin, tidak terlalu tidak begitu, sekedar angin yang keluar saja. Tidak begini, tidak begitu, ya. Ya. Itu huruf yang ketiga adalah huruf ta. Diulang lagi, bahwa ketika atau tatkala disukunkan hurufnya, maka anginnya berhembus keluar. Contoh matna, contoh di sini ada matna, tidak matna, ya, yang benar matna. Yang berharokat salasa, ya, tidak talata, begitu, harus ta keluar anginnya. Salasa. Ingat lagi yang di atas tadi Bu, yang benar min afwahihim fa idza nufikha mahmuda alhamdulillah matna salasa. Itu huruf ta. Selanjutnya ya, huruf yang keempat adalah huruf H, ya. H yang keluar dari mana Ibu? Dari aksol halki, pangkal tenggorokan ini. Contohnya huruf H yang bersukun ihdina, tidak begini, ihdina tidak ditahan, tapi yang benar ihdina, ya, harus anginnya keluar. Lalu yang berharokat min afwahihim, bukan iim, tapi hihim, ada angin, hihim, ya, hihim. Yang kelima huruf shin, la yash'urun, tidak boleh la yash'urun, ya. Nanti kebahas dalam sifat yang lainnya, ya. Ini membahas angin saja. La yash'urun, ada angin. La yash'urun, tidak boleh la yash'urun, saking mau biar irit napasnya sehingga angin tidak keluar, tidak boleh. Lalu shin yang berharokat syu'uba, bukan syu'uba, ya, syu'uba. Huruf yang ke-6 huruf kha yang bersukun yahtasimun, tidak yahtasimun, tapi harus ada angin yang keluar. Ada angin, yahtasimun. Yang berharokat khotama, ya, khotama. Lalu huruf shad, contoh yang bersukun islah, tidak itlah, islah. Berharokat mil sol, tidak min sol, gitu ya, harus angin keluar. Min sol, angin keluar. Huruf yang selanjutnya huruf sin, contoh yang bersukun
yuwaswisu, yuwaswisu, tidak yuwat ya, mengalir aja. Yuwas anginnya yang sempurna, yuwaswisu, berharokat sakhara, mudah sekali huruf sin. Huruf kaf contoh Allahu akbar, Allahu ak ada angin ya, akbar. Tetapi tatkala harokat maka kaf tidak keluar anginnya, tak ada hamas ketika bersukun ya. Contoh pat ya, pat tidak. Contohnya kalau huruf ta yang berharokat, ata tidak aca, tapi ata, biasanya ata, tidak ata, bukan, tapi pat adanya hamas huruf ta tatkala bersukun. Nah itu ibu-ibu contoh huruf hamas. Mudah-mudahan bisa dipahami dan diulang-ulang terus sehingga lidah kita bisa terbiasa. Mari kita tutup dengan doa. Subhanaka bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.